Baik, kami dari kelompok 9 Farmasi C akan mempresentasikan langkah-langkah uji praklinik. Berikut anggota kelompok kami. Pada kasus yang kami dapatkan adalah sebuah perusahaan farmasi mengembangkan senyawa baru sebagai obat antidiabetik. Sebelum melakukan uji klinis pada manusia, perusahaan meminta Anda sebagai bagian dari tim uji praklinik untuk melakukan serangkaian pengujian terhadap senyawa tersebut. Anda diharuskan mengevaluasi efektivitas, keamanan, dan profil farmakokinetik dari senyawa tersebut. Pada efektivitas uji praklinik pada obat antidiabetes sangat penting sebagai langkah awal dalam pengembangan obat. Menilai potensi kemajuan dan keamanan suatu senyawa pada hewan uji dengan tujuan utamanya adalah untuk mengevaluasi obat dan mengendalikan kadar glukosa darah. Untuk keamanan, uji toksisitas akut bertujuan menentukan dosis aman yang tidak menimbulkan kematian atau kerusakan organ selama uji singkat, sedangkan uji subkronik atau mungkin kronik dilakukan untuk pemakaian jangka panjang. Dan profil farmakokinetik mempelajari proses absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi senyawa antidiabetes dalam tubuh hewan uji. Pertanyaan pertama yaitu, apa yang menjadi fokus utama dalam uji farmakodinamik senyawa ini? Jawabannya, uji farmakodinamik bertujuan untuk memahami bagaimana suatu senyawa mempengaruhi organisme. Ini melibatkan pengukuran efek terapeutik dan farmakologis dari senyawa yang diuji. Pedoman uji farmakodinamik praklinik obat tradisional digunakan sebagai acuan dalam melakukan uji praklinik pada hewan uji untuk membuktikan khasiat obat tradisional secara ilmiah. Prosedur penanganan hewan uji dalam pelaksanaan uji farmakodinamik praklinik obat tradisional dilakukan oleh tenaga yang kompeten sesuai dengan prinsip-prinsip Good Laboratory Practice atau GLP, serta menerapkan prinsip etik penelitian hewan laboratorium yaitu 3R yang meliputi replacement, reduction, dan refinement, di mana dalam pengelolaan sediaan uji meliputi yang pertama, preparasi sediaan uji, yang kedua, volume pemberian dan dosis sediaan uji, dan yang ketiga, pengelolaan hewan uji. Pertanyaan ketiga, apa saja parameter keamanan yang harus dipantau selama uji toksikologi? Yang pertama, uji toksisitas akut dan berulang. Parameter kunci menentukan LD50 untuk dosis toksik maksimum. Mencatat pengamanan klinis, yaitu perubahan perilaku, mortalitas, berat badan. Tujuannya menetapkan batas dosis yang aman dan menentukan dosis awal untuk uji klinis. Yang kedua, toksisitas organ spesifik yang paling krusial. Yang pertama, fungsi hati atau hepatotoksisitas. Biokimia memantau peningkatan enzim SGOT dan SGBT serta bilirubin total. Yang kedua, histopatologi memeriksa jaringan hati. Yang fungsi ginjal atau nefrotoksisitas. Biokimia memantau peningkatan kreatinin dan BUN atau penentuan fungsi filtrasi. Histopatologi memeriksa jaringan ginjal. Genotoksisitas dan mutagenisitas. Parameter yang dipantau memastikan ekstrak atau senyawa penanda tidak merusak DNA atau mutagenik. Metodenya uji amnes untuk mutagenisitas dan uji aberasi kromosom untuk menilai resiko karsinogenik. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.